Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa beraktivitas dengan bahagia dan lain sebagainya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan kita penjelasan mana yang seharusnya kita perbuat, yang seharusnya kita lakukan demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik di kehidupan dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti insya Allah. Saudara-saudariku yang insya Allah kita semua berharap dalam ridha dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kita umatnya betul-betul punya persiapan, ya, menghadapi bulan suci Ramadan, terutama saat sudah kita berada di bulan Ramadan tersebut. Tentu pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi saat bulan Ramadan? Ada kurikulum Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di banyak hadis, disampaikan oleh para sahabatnya dan ulama-ulama kita menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ketika di bulan Ramadan paling tidak ada 3 hal yang paling dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul ditingkatkan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat, ya. Maksudnya meningkatkan sholat apa? Ya sholat di luar daripada sholat wajib, karena sholat wajib itu ya sudah pasti kita lakukan, ya, sudah pasti kita lakukan. Yang dimaksud di sini meningkatkan sholat adalah sholat sunnah. Kita sempurnakan semua sholat sunnah, apakah sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang disandingkan saat masuk sholat fardu, apakah sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Itu adalah sholat sunnah rawatib, ya. Dimana sholat sunnah rawatib ini dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 12 rakaat, ya, 12 rakaat. Di 12 rakaat itu 2 sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dimana keistimewaannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, masya Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua adalah 4 rakaat, 4 rakaat sebelum masuk sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu adalah semua jumlah rakaat tadi itu adalah ada 12 sholat sunnah, 12 rakaat sholat sunnah. Sekali lagi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah mutlak ini yang pertama adalah 4 rakaat sebelum sholat asar, ya. Ini sebelum sholat asar, ya. Itu di hadisnya itu dari Ibnu Umar, bahwasanya barang siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka Allah akan memberikan rahmat baginya. Masya Allah, siapa sih di antara kita yang tidak mau
tidak mau mendapatkan rahmat Allah. Tentu kita mau mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, saudara-saudariku yang insya Allah kita semua berada dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maksimalkan sholat sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, sholat sunnah mutlak adalah sholat duha. Ya, sholat duha ini di beberapa ulama membagi tiga. Ada namanya sholat duha di awal, ada namanya sholat sunnah duha di pertengahan, dan sholat sunnah di akhir. Sholat sunnah di awal itu ulama kita memberikan penjelasan bahwa paling tidak 1,5 jam ya, atau 2 jam setelah sholat subuh. Ya, artinya setelah sholat subuh ya zikir, tinggal di masjid, atau biasa disebutkan ini adalah sholat syuruk, ya, 2 rakaat. Dan keistimewaannya ini, sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu ini adalah siapa yang melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Ingat, pahalanya ya, pahalanya seperti haji dan umrah. Kemudian pertengahan itu adalah sholat duha di mungkin kisarannya jam 8, 9 dan jam 10. 8, 9, 10. Pahalanya itu Masya Allah luar biasa. 2 rakaat itu mengganti jasad kita ini, jasmani kita ini disedekahi oleh sholat 2 rakaat tadi itu. Kemudian 2 rakaat setelahnya lagi, artinya 4 rakaat ya. 2 rakaat setelahnya itu mampu memberikan ketenangan, dimudahkan urusannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu di akhir duha itu antara jam 10 dan sampai jam 11. Barang siapa sholat sunnah 2 rakaat atau bahkan sampai ada yang mengatakan sampai 8 rakaat sholat sunnah tersebut, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari bala, bencana, ya, subhanallah. Dan itu kita lakukan sampai ada juga sholat mutlak itu tengah malam, yang biasa dikatakan adalah sholat tahajud. Itu yang Rasulullah SAW lakukan di saat di bulan Ramadan. Beliau meningkatkan sholatnya, sholat wajib ya tentu, kemudian sholat rawatib dan sholat mutlak. Kemudian yang kedua adalah, ada 3 tadi. Yang kedua, poinnya yang kedua adalah kurikulum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran, namanya qiraah. Memperbanyak membaca Al-Quran di sini tentu dimaksimalkan betul kesempatan kita. Di 1 bulan itu kalau kita mau selesai 30 juz, maka per hari kita harus baca Al-Quran itu selesai 1 juz per hari. Taruhlah bagi 5 ya, bagi 5 salat. Kan di 10 lembar ya, 10 lembar 1 juz itu. Di 10 lembar itu kita bagi 5, berarti 2 lembar 2 lembar. Setelah sholat, sebelum sholat misalnya subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar. Sebelum sholat subuh itu, setelah sahur ya, sahur baca 1 lembar. Setelah sholat subuh baca lagi. Bahkan kalau misalnya tadi duha, kita sempatkan duha, Masya Allah, kita baca juga 1 lembar. Jadi maghrib, karena maghrib itu sempit waktunya, maka kita luangkan saja berzikir. Jadi 5 waktu sholat ini kita maksimalkan untuk menghatamkan 1 juz itu. Sholat subuh, sholat duha, duhur, asar, dan isya. Sholat maghrib itu ya kita buka puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau begini aturannya kita, Masya Allah, subhanallah, siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka Allah memberikan 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah melipat gandakan. Dan hanya Allah yang tahu. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran itu selain membaca, dalam melakukan pengkajian. Ya, kita kajian. Masya Allah, mengkaji, memahami Al-Quran itu, apalagi di bulan Ramadan,
Banyak riwayat menyebutkan siapa yang memahami satu hukum kemudian dia melaksanakan jauh lebih bagus daripada dia hanya melakukan satu ibadah tersebut, ya, satu ibadah tersebut tanpa dia tahu. Itu bandingannya 1:1000 orang yang melaksanakan ibadah tapi tidak tahu hukumnya. Dia hanya mengikuti saja, mengikut. Bahwasanya sholat itu wajib, ya, ya sholat juga. Karena ketidakpahaman ilmu, makanya di 1000 orang bandingannya dengan 1 orang yang paham. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran itu paling tidak kalau bisa hafal Al-Quran, dihafal minimal juz amma, ya. Di 1 bulan itu minimal juz amma kita hafal. Kalau tidak bisa ya, tidak bisa juz 30 itu secara keseluruhan, minimal dari Ad-Duha sampai surah An-Nas kita hafal di bulan Ramadan itu. Masya Allah, subhanallah. Keistimewaan bagi orang penghafal Al-Quran, diberikan kemuliaan nanti di hari kemudian. Itu yang kedua, kurikulum Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan, terutama bagi saudara-saudariku yang mempunyai harta, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam beberapa riwayat disampaikan juga oleh ulama-ulama kita, Rasulullah itu kalau bulan Ramadan, Masya Allah, tentu saudara-saudariku pernah mendengar satu hadis, siapa yang memberikan 1 kurma, ya, sebiji kurma bagi orang yang berpuasa maka orang tersebut mendapatkan pahala dari orang mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tersebut. Masya Allah, 1 biji. Tapi sekali lagi, saudara-saudariku sekalian, kita ini misalnya di Makassar, jangan pergi di pasar terong atau apa beli kurma 1, beri kurma 1 dos baru tanya satu-satu. Maksudnya apa? Maksimalkan kesempatan yang ada, untuk terutama kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa harta. Ayo maksimalkan infak kita kepada saudara-saudara kita, terutama umat Islam. Saya kira cukup penyampaian atau saling mengingatkan melalui kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan, terutama di bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ampunannya kepada kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi. Sehingga dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, baik di kehidupan dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.